Dijuluki oleh seluruh dunia sebagai The Man with the Iron Heart. Bagi teman-temannya, dia adalah The Blonde Beast. Bagi orang-orang Ceko, dia adalah The Butcher of Prague. Dan sebagian menjulukinya sebagai Young Evil God of Death. Saya Triagi dari Sejarah Now, kali ini akan membahas tentang Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich dikenal sebagai dalang utama di balik solusi final untuk masalah Yahudi. Namun, siapakah dia? Dan bagaimana sepak terjang seorang arsitek solusi final ini? Sampai akhirnya ia tewas akibat misi pembunuhan yang dilancarkan oleh pemberontak Ceko yang dikirim oleh Inggris. Reinhard Tristan Eugen Heydrich lahir di Halle pada 7 Maret tahun 1904 dari keluarga yang kaya. Ayahnya, Bruno, merupakan kepala opera pertunjukan musik dan ibunya, Elisabeth, merupakan pianis dari keluarga kaya. Heydrich muda merupakan orang yang mencintai dunia olahraga dan yang paling penting ada kecintaan Heydrich kepada musik. Pada saat Perang Dunia I pecah, Heydrich percaya bahwa perang akan dimenangkan oleh Jerman. Namun, sayangnya Jerman kalah perang pada tahun 1918. Dan 1 tahun kemudian, Heydrich bergabung dengan Freikorps ketika umurnya masih 15 tahun. Freikorps adalah sebuah organisasi paramiliter anti-komunis yang memang sepak terjangnya terkenal dalam menumpas gerakan komunis di Jerman. Disinilah kesadaran politik Heydrich terbangun dan ia bergabung dengan organisasi antisemitis bernama Deutsche Volkslichter Schutz und Trutzbund. Namun, akibat dari perjanjian Versailles dan hiperinflasi di Jerman, keluarga Heydrich jatuh ke dalam krisis finansial pada tahun 1921. Di tahun 1922, Heydrich masuk ke Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1924. Karir Heydrich melejit dan pada tahun 1928 ia ditugaskan sebagai perwira intelijen. Dan 2 tahun kemudian ia bertemu dengan calon istrinya bernama Lina von Osten yang merupakan anggota Partai Nazi. Namun, ia melanggar peraturan yang ada di dalam Angkatan Laut karena tidak jadi menikahi perempuan yang ia lamar sebelum ia bertemu Lina. Dan Heydrich resmi dipecat dari Angkatan Laut pada April 1931. 1 bulan setelah dipecat, Heydrich bergabung dengan Partai Nazi dan juga SS atau Schutzstaffel. Ia membentuk semacam badan kontrespionase dalam tubuh SS karena latar belakang Heydrich adalah sebagai perwira intelijen. Dan ia berhasil membuat Heinrich Himmler, kepala SS, terkesan dengan idealismenya membentuk sebuah divisi intel SS. Semenjak masuk ke dalam SS, karir Heydrich melonjak dengan cepat. Ia ditunjuk sebagai kepala Sicherheitsdienst SS, Intel Divisi SS atau namanya SD. Pada tahun 1934, Heydrich berposisi sebagai kepala Gestapo dan SA, salah satu organisasi paramiliter Jerman, dibersihkan. Di tahun yang sama, Heydrich turut andil dalam peristiwa yang dikenal sebagai The Night of the Long Knives. Pemimpin SA, Ernst Röhm, berhasil dibunuh. Heydrich berhasil mengorganisasi kepolisian Jerman yang terpusat di SS. Dan dari keberhasilannya, ia pun akhirnya mencapai puncak posisinya sebagai ketua Sicherheitsdienst atau SD dan RSH, Reichssicherheitshauptmann, pada tahun 1940-an. Persekusi terhadap Yahudi di Jerman sebenarnya sudah dimulai sejak Hitler berkuasa pada tahun 1933 sebagai tindakan untuk mempertahankan kesucian ras Arya. Persekusi terhadap Yahudi masih pada tahap intimidasi dan Hitler berpidato pada 30 Januari 1939 membahas tentang pemusnahan ras Yahudi di Eropa pada perang yang akan terjadi selanjutnya. Pada tanggal 31 Juli 1941, Hermann Göring, salah satu pemimpin tinggi Nazi, mengirimkan surat kepada Heydrich untuk mempersiapkan solusi total untuk Jewish Question atau The Final Solution. Kemudian, pada tanggal 10 Januari 1941, Heydrich menggelar konferensi yang bernama Wannsee Conference yang diikuti oleh beberapa petinggi Nazi termasuk Adolf Eichmann, salah satu eksekutor Holocaust. Pasalnya, Heydrich ingin mendeportasi pada kaum Yahudi ke Madagaskar. Namun, dikarenakan Madagaskar sangat jauh dari Jerman dan sedang diokupasi oleh Sekutu,
Akhirnya, hasil dari Wannsee Conference merupakan membunuh massa kaum Yahudi dengan gas Zyklon B di Polandia setiap harinya. Disinilah mengapa Reinhard Heydrich dijuluki sebagai dalang dari The Holocaust. Karena Heydrich lah yang merumuskan protokol Wannsee untuk membunuh massal kaum Yahudi di seluruh Eropa. Reinhard Heydrich membentuk sebuah unit yang bernama Einsatzgruppen sebagai unit pembunuh yang memburu Yahudi dan ras lainnya. Pada saat konferensi Wannsee, Heydrich pun menyusun rencana yang kompleks dan rumit seperti pembangunan kamp konsentrasi dan kamp eksterminasi seperti di Auschwitz dan Treblinka. Implementasi solusi final berjalan dengan sempurna. Orang-orang Yahudi, Gypsy, dan lainnya dikirim ke kamp dengan kereta setelah ditangkap dan diamankan oleh Einsatzgruppen. Dampak setelah Wannsee Conference, SS mulai mengubah kamp konsentrasi menjadi kamp eksterminasi untuk tujuan solusi final. Contohnya yang terbesar ada di Auschwitz, di mana lebih dari 1 juta orang tewas dalam genosida massal, di mana mayoritas dari korban adalah ibu-ibu dan anak kecil yang digas di dalam chamber menggunakan Zyklon B. Sisa rakyat Yahudi yang dieksekusi selain di kamp eksterminasi dilakukan oleh Einsatzgruppen dan Sonderkommando yang membunuh kaum Yahudi secara massal di tempat terbuka dan bahkan membuat kuburannya sendiri lalu dieksekusi. Yakini korban dari solusi final telah menelan 6 juta korban jiwa yang mayoritas merupakan kaum Yahudi. Ya, segitu saja yang bisa kami sampaikan pada episode kali ini tentang Reinhard Heydrich, sang pencetus solusi final Yahudi, The Man with the Iron Heart, dan Young Evil God of Death dikarenakan kebengisannya. Jangan lupa like, komen, dan serta subscribe. Saya Triagi mohon pamit, terima kasih, dan sampai jumpa.